Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan di masa-masa sekarang ini. Tetap patuhi protokol kesehatan juga. Saling menjaga satu sama lain. Pakai masker. Perkenalkan nih, saya Himawati Megatia Nurfaiza dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, yang dalam kesempatan kali ini mau berbagi materi terkait fortasi, terutama terkait IPM gitu teman-teman. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang beralih jenjang lah dari SD atau MI ke SMP. Otomatis ketika teman-teman sudah beralih jenjang harus tambah dewasa lagi, harus bisa beradaptasi seperti itu. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang biasa teman-teman mungkin kenal kalau di sekolah non Muhammadiyah atau sekolah negeri itu biasanya OSIS. Cuma di Muhammadiyah itu ada organisasi namanya IPM. Jadi IPM itu apa? IPM itu kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini jadi IPM organisasi otonom Muhammadiyah, di mana organisasi yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Terus gerakannya apa? Gerakannya itu Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidahkan Islam. Jadi ini di kalangan pelajar. Kalau nanti teman-teman di tingkat mahasiswa beda lagi, itu namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus sumbernya dari mana sih? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti Muhammadiyah juga. Muhammadiyah itu gerakannya Islam, dakwah juga, tajdid, pembaharuan. IPM juga seperti itu, gerakannya Islam, dakwah, lingkupnya itu di kalangan pelajar. Nah, sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke, kemudian kita lanjut nih. Kapan sih IPM didirikan, teman-teman? Jadi IPM itu didirikan pada 18 Juli 1961 Masehi, ya. Atau bertepatan dengan 5 Safar 1381 Hijriah. Sudah lama banget ya. Imawati, iya benar. IPM itu memang sudah lama didirikan. Sampai beberapa kali mengalami perubahan. IPM, IRM, IPM lagi, seperti itu. Jadi nanti ada sejarahnya. Oke, kita lanjut ya slide berikutnya. Oke, sejarah IPM sendiri. Jadi IPM itu berdiri tuh ya ada latar belakangnya. Karena Muhammad di banyak sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya banyak sekolahan, mau tidak mau juga harus ada wadah untuk mereka, untuk menampung anak-anak yang punya banyak kreativitas seperti itu, juga untuk mendidik, untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Jadi nanti kalau bapak-bapak kita yang di Muhammadiyah saat ini sudah sepuh, sudah harus berganti, siapa yang melanjutkan? Kita dari awal gitu. Dari mulai kalian sekolah dulu, ikut IPM, habis itu mahasiswa, ikut IMM, atau ada yang ikut Tapak Suci, ada yang ikut HW, seperti itu. Jadi pada tanggal 5 Safar 1381 itu ya IPM dilahirkan. Ketua umumnya yang pertama Herman Hilmi Farid Ma'ruf dengan sekretaris Muhammad Wirsyam Hasan. Jadi resmi tuh menjadi salah satu organisasi otonom atau Orto Muhammadiyah yang bergerak di apa? Di bidang dakwah, kaderisasi di kalangan pelajar. Ingat ya, di kalangan pelajar. Sejak kelahirannya IPM itu hingga kemudian terjadi perubahan seperti yang tadi saya bilang,
IPM itu sempat mengalami perubahan juga. Seperti itu. Dari IPM, kemudian 92 itu berubah jadi IRM, kemudian kembali lagi jadi IPM. Kita lanjut ya slide berikutnya. Oke. Ini tadi perjalanannya IPM. Terus berubah jadi IPM lagi itu pada saat 2008. Itu pada saat Muktamar di Solo. Sampai dengan sekarang namanya masih IPM. Bentar ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Terus IPM juga dibentuk itu punya maksud dan tujuan. Jadi terbentuknya jadi berilmu ya, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Karena kita organisasi dakwah, organisasi Islam, maka kita tidak bisa terlepas dari itu semua. Makanya anak IPM itu dibentuk jadi pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, ya, punya sopan santun kepada teman, kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Kita lanjut. Lambang IPM. Jadi ini bukan sekedar lambang saja, punya makna tersendiri. Seperti yang bisa dilihat teman-teman, untuk yang pertama itu bentuk 5 perisai runcing. Ya, merupakan deformasi bentuk pena atau melambangkan bentuk pena. Ya, terus warna kuning ini, warna kuningnya itu melambangkan keagungan dan ketuhanan. Terus lambang warna putih melambangkan kesucian. Yang merah ini ya, bisa teman-teman lihat itu keberanian. Kemudian warna hijau yaitu agar ilmu yang didapatkan. Terus kemudian yang nomor 6 itu untuk mempertebal iman. Matahari itu gunanya buat apa? Matahari itu keluarga besar Muhammadiyah, mencerminkan bahwa identitas Muhammadiyah itu lambangnya itu kan terkenal dengan mataharinya gitu. Kemudian yang ke-8 itu ada buku, ini gambar buku itu sebagai pengetahuan atau Al-Qur'an yang suci atau putih sesuai dengan surat Al-Qalam ayat 1 gitu. Kemudian yang ke-9 itu merah tadi ya, berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha. Jadi teman-teman kalau di IPM itu harus berani berdakwah, terus menegakkan agama Islam, pelopor teman-teman yang lain. Makanya nanti kalau jadi pengurus IPM itu teman-teman harus jadi contoh tauladan bagi teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ke-10 itu nun wal qalami wa mayasturun, itu ini tulisan ini sesuai dengan Quran surat Al-Qalam ayat 1 gitu. Lanjut ya. Oke. Perbedaan IPM dan OSIS. Jadi IPM dan OSIS itu berbeda karena di IPM itu tingkatnya bisa sampai nasional, teman-teman. Oke. Kalau OSIS lingkupnya itu cuma di intra sekolah. Gitu. Sedangkan IPM itu dari mulai desa, dari mulai tingkat sekolah, tingkat daerah, cabang, tingkat wilayah atau provinsi, terus ada yang pimpinan pusat atau seluruh Indonesia. Gitu. Lanjut ya. Ini tadi ya, ruang lingkup IPM itu berskala nasional, sedangkan OSIS itu hanya di lingkup sekolah. Ini IPM itu punya tujuan khusus mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
gitu. Tiap tingkatan punya tugas yang berbeda. Jadi antara teman-teman yang berada di ranting atau di sekolah dengan teman-teman daerah nih, misalkan saya dengan kakak-kakak yang ada di ranting, yang sekarang jadi kakak kelas teman-teman itu berbeda tugasnya ya. Jadi berbeda. Kalau saya mungkin berada di daerah itu mengkoordinir teman-teman yang ada di cabang dan ada di ranting. Sedangkan yang di ranting itu mengkoordinir di lingkupnya di sekolahnya di rantingnya seperti itu. Kemudian untuk OSIS itu untuk melaksanakan kegiatan di sekolah dengan tujuan menjaring minat bakat siswanya. Ya, lingkupnya cuma sekolah doang tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke permusyawaratan tertinggi sampai terendah di IPM. Itu ada yang namanya muktamar. Muktamar itu musyawarah terbesar seluruh Indonesia. Jadi dijadikan satu. Itu. Habis itu ada tanwir. Kemudian siapa yang mengadakan muktamar itu? Pimpinan pusat, ya. Kemudian ada musyawarah wilayah. Yang mengadakan itu siapa? Pimpinan wilayah. Tingkatnya di provinsi. Kemudian turun lagi ada di pimpinan daerah. Namanya permusyawaratannya itu musyawarah daerah. Yang mengadakan itu pimpinan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian ada musyawarah cabang di tingkat cabang atau kecamatan. Itu yang mengadakan siapa? Pimpinan cabang. Dan yang paling akhir itu ada musyawarah ranting. Yang mengadakan itu pimpinan ranting. Biasanya tingkat RT, tingkat desa, terus sekolah seperti itu. Lanjut ya. Jadi IPM itu organisasi kepemudaan. Jadi punya track record. Sorry teman-teman. Track recordnya IPM itu beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan. Sebentar ya. Oke, bentar. Bentar. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi IPM itu pernah meraih beberapa penghargaan. Salah satunya itu organisasi kepemudaan terbaik se-Asia. Punya sistem perkaderan, punya pengawas sendiri. Gitu. Pengawasnya siapa? MPK, Majelis Pendidikan Kader, terus Dikdasmen. Kemudian kalau OSIS organisasi yang lebih dikenal di kalangan pelajar dan masyarakat. Tidak punya sistem perkaderan tuh. Tidak punya pengawas tapi pembimbing dari struktur di atasnya. Ya. Kita lanjut. Tokoh-tokoh IPM itu ada siapa saja? Ini tadi ada Bapak Baskoro Tri Cakoro, kemudian ada Bapak Busro Mukodas. Nanti teman-teman bisa browsing-browsing. Kemudian ada Muhammad Izul Muslimin, Jarnawi Hadikusumo. Ya, sebenarnya banyak untuk tokoh-tokohnya. Terus kegiatan IPM itu contohnya apa saja sih? Oke, jadi uh, untuk kegiatan IPM itu ada beberapa. Sebentar ya teman-teman. Untuk kegiatan IPM itu contohnya ada forum ta'aruf dan orientasi atau fortasi yang saat ini teman-teman sedang menjalaninya. Itu biasanya di awal masa pengenalan sekolah. Di awal teman-teman masuk pertama kali ke sekolah. Khusus untuk kelas 7 atau kalau yang SMA itu kelas 10 ya. Gitu. Terus ada Taruna Melati, TM. Itu juga ada nanti kalau teman-teman sudah ada di pimpinan ranting, terus teman-teman di kader untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, ke jenjang berikutnya, nanti teman-teman bisa ikut Taruna Melati. Terus ada musyawarah juga. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada musyawarah ranting, musyawarah cabang, musyawarah daerah, seperti itu.
Terus ada rapat kerja juga ya, untuk mengevaluasi juga gitu. Terus dan versi pimpinan. Jadi untuk ya misalkan konferensi pimpinan itu dilaksanakan untuk melihat eh, melihat kinerja kita selama 1 bulan atau setengah periode teman-teman. Jadi ada nggak sih yang perlu dikurangi atau ditambahkan seperti itu. Oke, kemudian ini ada batik pelajar Muhammadiyah. Ini untuk SMA, ini untuk MTS atau SMP, ini SD atau MI. Oke, nih batiknya untuk pimpinan seperti ini, kemudian ada jasnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Strukturnya itu apa aja sih? Jadi nanti di IPM itu ada ketua. Ketua itu banyak. Yang pertama itu ketua umum, kemudian ketua bidang. Ya, ketua bidang, ada sekretaris umum, sekretaris bidang. Kemudian ada bendahara, bendahara umum. Kemudian ada bidang. Bidangnya apa aja? Bidang organisasi, perkaderan, kajian dakwah Islam atau KDI. Kemudian pengkajian ilmu pengetahuan PIP. Terus apresiasi seni dan budaya olahraga, ASBO, advokasi. Jadi teman-teman yang suka berdakwah, yang suka menyampaikan kajian bisa masuk di kajian dakwah Islam gitu. Untuk teman-teman yang suka saya sukanya ini apa ikut lomba-lomba cerdas cermat apa Kak gitu, bisa nih ikut kajian ilmu pengetahuan. Terus yang sukanya olahraga, suka dengan seni, melukis, bisa masuk di apresiasi seni budaya dan olahraga. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini janji pelajar Muhammadiyah terbaru. Jadi nanti teman-teman di akhir saya akan kasih penugasan untuk teman-teman menghafalkan janji pelajar dan Mars IPM. Jadi nanti teman-teman bisa browsing, nanti bisa catat nomor saya juga. Nanti kirim ke WhatsApp saya di voice note ya, dikirimkan. Begitu, nggak usah pakai video saja. Nih, begitu. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya IPM Sukoharjo. Begitu teman-teman. Nanti penugasannya teman-teman silakan hafalkan janji pelajar Muhammadiyah ini. Saya kasih waktu 1 hari, di hari besoknya lagi, sama Mars IPM. Oke? Terima kasih, itu saja mungkin ya. Nanti kalau videonya terlalu panjang, malah kuotanya cepat habis. Sekian dari saya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa jumpa langsung tanpa virtual kayak gini ya, tatap muka langsung. Semoga pandemi cepat berakhir. Tetap sehat-sehat teman-teman semuanya. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.